Hai Sobat Online dimanapun berada, kembali lagi di Brilliant Channel. Di video kali ini saya mau berbagi lagi salah satu resep cemilan yang biasanya cilok itu warnanya putih. Di sini saya mau bikin yang warna-warni. Selain tampilannya yang menarik, rasanya juga enak banget. Kenyal, nggak keras sama sekali. Tentunya dibuat dari bahan-bahan yang sangat ekonomis, sangat cocok banget dijadikan sajian dinikmati bersama keluarga tercinta, dan cocok juga loh untuk ide jualan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan loncengnya agar nggak ketinggalan resep menarik lainnya dari channel saya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Yuk kita langsung aja ke bahan dan cara bikinnya. Pertama-tama sudah saya siapkan secukupnya aja daun bawang. Semakin banyak semakin enak ya teman-teman. Daun bawangnya ini sudah saya cuci dengan bersih. Kemudian lanjut kita akan potong kecil-kecil atau dirajang. Kalau daun bawang sudah selesai kita potong, selanjutnya ke bahan berikutnya. Sudah saya siapkan 500 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan 5 siung bawang putih yang udah dihaluskan, 1 saset kaldu ayam. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa. Dan untuk posisi kompor masih belum dinyalakan ya teman-teman. Dan tambahkan juga 1 saset merica bubuk. Lanjut kita akan tambahkan air. Untuk penggunaan air sebanyak 750 ml, kita akan tambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Nah seperti ini ya teman-teman. Kita tambahkan lagi untuk airnya. Tambahkan secara bertahap ya. Sebenarnya untuk penggunaan air tidak berpatokan harus 750 ml karena ini tergantung dengan kelembapan tepung masing-masing. Jadi untuk adonannya itu nggak terlalu kental, nggak juga terlalu encer sekali ya teman-teman, bisa diperhatikan. Nah seperti ini. Setelah itu kita akan masukkan daun bawang yang tadi sudah kita siapkan. Setelah daun bawangnya masuk, barulah kita nyalakan api kompornya. Dan kita akan masak di atas api kompor cenderung kecil sambil terus diaduk. Pada saat proses memasak, jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman. Jadi ini harus benar-benar terus-menerus diaduk. Kita akan masak sampai adonannya ini kalis atau tidak banyak mengandung air. Nah, jadi seperti ini sudah cukup. Oke, kita matikan api kompornya. Setelah adonan siap, lanjut kita akan pindahkan. Karena saya mau memakai pewarna, jadi akan saya bagi menjadi 3 bagian sama rata di setiap wadahnya. Nah, di sini sudah saya bagi sama rata di setiap wadah. Selanjutnya, untuk wadah yang pertama akan saya tambahkan pewarna makanan hijau. Gak usah terlalu banyak, beberapa tetes aja. Kemudian untuk wadah kedua akan saya tambahkan pewarna makanan merah muda. Dan untuk wadah yang ketiga akan saya tambahkan pewarna makanan kuning. Untuk bahan berikutnya sudah saya siapkan 500 gram tepung tapioka. Kalian boleh pakai 600 gram ya kalau bingung membaginya. Dan ini sudah saya bagi menjadi 3 bagian sama rata. Untuk wadah pertama akan saya tambahkan tepung tapioka dan lanjut akan kita uleni menggunakan tangan. Kita uleni sampai adonannya ini kalis atau tidak menempel ya teman-teman. Lakukan hal yang sama pada setiap wadahnya. Nah inilah adonan yang sudah kita uleni dan kita campur pewarna seperti ini ya teman-teman, udah nggak menempel lagi. Selanjutnya di sini juga sudah saya siapkan wadah dan sudah saya taburi menggunakan tepung. Kemudian lanjut ini akan kita bentuk. Untuk bentuknya simple banget, dibuletin aja seperti pada umumnya kita membuat cilok. Untuk ukurannya sendiri sesuaikan aja dengan selera ya. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis.
Sebagian cilok yang sudah saya bentuk akan saya rebus dulu sambil saya buletin yang lainnya. Dan sudah saya siapkan juga air di sebuah pan. Kemudian tambahkan minyak goreng kurang lebih 1 sendok makan aja. Kalau airnya udah mendidih, selanjutnya masukkan cilok yang tadi sudah kita buletin. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk banyaknya sendiri jangan terlalu banyak karena takutnya nanti hasilnya itu nggak matang merata. Jangan lupa ini akan kita angkat perlahan kalau adonannya udah kokoh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan ini akan kita masak kurang lebih 10 menit atau sampai adonannya ini mengapung. Kalau adonan ciloknya sudah mengapung, selanjutnya ini akan kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan rebus yang lainnya sampai selesai. Nah, inilah cilok yang sudah selesai kita rebus, langsung aja kita taruh di kukusan. Selanjutnya ini akan kita kukus kembali. Sambil menunggu ciloknya dikukus, selanjutnya kita bikin bahan bumbu kacangnya. Sudah saya siapkan kurang lebih 250 gram kacang tanah. Kemudian siapkan teflon, tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Kalau minyaknya udah panas, masukkan kacang tanah dan kita akan goreng menggunakan api cenderung kecil sambil diorak-arik agar matang merata dan gak gosong. Kira-kira kacang tanahnya udah mateng ya teman-teman, dan kita pindahkan ke piring dan kita tunggu sampai suhunya agak hangat ya. Lanjut kita akan chopper. Kira-kira sudah 10 menit berlalu dan ini sudah saya siapkan chopper. Kita masukkan kacang tanah yang tadi sudah kita goreng, kemudian kita akan chopper. Kalau nggak ada chopper boleh dihaluskan menggunakan blender atau bisa juga diulek. Biar pekerjaan kita lebih cepat lagi, di sini sudah saya siapkan bumbu 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, secukupnya cabai rawit. Kalau nggak suka pedas, cabai rawit bisa digantikan dengan cabai merah besar ya teman-teman. Untuk semua bumbu ini akan saya blender. Jangan lupa ya, tambahkan secukupnya aja minyak goreng. Untuk bumbunya sudah saya blender dan kacang tanahnya juga sudah selesai saya haluskan menggunakan chopper. Selanjutnya kita tumis dulu bumbunya. Sudah saya siapkan teflon, kemudian masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Kemudian kita akan tumis menggunakan api cenderung kecil. Kalau minyaknya kurang boleh ditambahkan kembali ya teman-teman. Supaya aromanya harum, tambahkan 3 lembar daun jeruk. Kemudian kita akan tumis kembali sampai bumbunya matang atau tercium harum. Kalau bumbunya udah matang dan tercium harum, tandanya sudah siap dimasukkan bahan-bahan yang lainnya. Tambahkan 300 ml air dan di sini saya memakai air dari blender bekas bumbu tadi ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ini akan kita tunggu sampai mendidih. Oh ya, kita tambahkan seasoning dulu, yaitu 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, dan 1 sendok teh kaldu ayam atau sesuai selera aja ya. Kemudian tambahkan 50 gram gula merah atau gula jawa, lalu aduk merata agar semua seasoning ini larut. Dan setelah mendidih, masukkan kacang tanah yang tadi sudah kita haluskan menggunakan chopper. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita masukkan semuanya. Kemudian tambahkan sebanyak 50 ml air perasan asam jawa. Kalau nggak ada boleh digantikan sama cuka atau jeruk nipis atau bisa juga menggunakan jeruk lemon. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh tepung maizena yang sudah dilarutkan. Karena kita bikin versi ekonomis ya, jadi kita cukup menggunakan tepung maizena aja. Supaya warnanya lebih mantap lagi dan rasanya lebih enak juga, tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Lalu kita akan masak kembali sampai mendidih, meletup-letup dan juga mengental. Sebelum mematikan api kompor, jangan lupa cek rasa terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau rasanya udah pas, barulah bisa matikan api kompornya.
Nah, inilah sambelnya udah mateng dan sudah saya pindahkan juga di mangkuk. Dan kita cek dulu untuk ciloknya. Di sini ciloknya juga udah mateng. Nah, tadi pada saat perebusan itu sebenarnya ciloknya belum matang sempurna, makanya dikukus kembali agar tekstur dari cilok itu tidak keras ya, teman-teman. Untuk saran penyajian bisa menggunakan cup ataupun tin wall. Di sini saya memakai kemasan 300 ml dan ini cocok banget untuk ide jualan, atau kalau untuk konsumsi sendiri bisa menggunakan mangkuk yang kita pakai di rumah aja, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Untuk sambalnya, untuk ide jualan bisa kalian kemas menggunakan plastik klip seperti yang aku pakai. Untuk banyaknya kurang lebih 2 sendok makan aja. Nah, inilah hasilnya setelah dikemas semuanya. Gimana untuk tampilannya? Ini benar-benar menarik banget ya. Yuk kita langsung aja icip-icip bagaimana rasanya. Nah, untuk ciloknya itu benar-benar kenyal, nggak keras sama sekali. Dan untuk rasa bumbu kacangnya itu benar-benar mantul, pas dengan cilok yang kita buat. Pokoknya untuk rasa dijamin tidak mengecewakan. Cemilan yang satu ini sangat cocok banget dijadikan untuk teman nonton TV di rumah, dinikmati bersama keluarga tercinta, atau sangat cocok banget loh untuk ide jualan. Per cupnya ini bisa kalian jual dengan harga Rp8.000 atau disesuaikan aja dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih yang sudah temenin saya bikin cilok warna-warni, unik, lucu, dan juga enak hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video saya kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye.